Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Kembali kita boleh ada di tempat ini, semua karena anugerah Tuhan, amin. Kita boleh menghabiskan waktu liburan sepanjang seminggu lalu. Dan biarlah pagi hari ini kalau kita boleh ada di tempat ini, kita mau sadari semua karena kebaikan Tuhan. Biarlah kita mau datang ke hadirat Tuhan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Sama-sama tundukkan kepala, persiapkan hati kita yang terbaik untuk menyembah Dia. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh bangun. Layakkan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Urapi kami Roh Kudus, mampukan kami untuk menyembah-Mu. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Biarlah ibadah pagi hari ini Tuhan, hadirat-Mu boleh nyata. Dan kami percaya Engkau bertata di atas pujian kami. Dan kami mau menyembah Engkau. Kami mau bersekutu dengan Engkau. Berfirmanlah Tuhan buat kami di tempat ini. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa, Engkau sungguh baik. Sama-sama katakan, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima sama naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku.
sembah Dia. Kau baik, Kau baik Tuhan, Kau baik Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Besar setiamu dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau baik, besar setiamu, ajaib perbuatanmu, tak pernah terlambat pertolonganmu Tuhan. Bagi yang berseru kepadamu Tuhan, haleluya. Jamah kami Roh Kudus, Roh membangkitkan Kristus. Biarlah pagi ini membangkitkan setiap kami. Kami berdoa biar roh kehidupan itu memenuhi kami. Kami berdoa setiap apa yang kami pegang biar menjadi kehidupan. Shikaralala raya ramo, shikarabala bayara lalalalalalala. Hikmat Tuhan turun atas setiap kami. Hikmat dari surga memenuhi kami. Hurralalalalalalala shikaralalalamo. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, di dalam hadirat Tuhan kami dikuatkan kembali. Di dalam hadirat Tuhan kami diperbaharui. Di dalam hadirat Tuhan kami diteguhkan kembali. Yang lemah berkata, aku ini kuat, karena Allah yang menyertai kami. Allah sudah bangkit, Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa menyertai kami. Shikaralalalala shande, urarararara shikarabayarara.
Kami patahkan setiap roh keputusasaan di dalam nama Yesus. Bangkitlah roh kami, bangkitlah umat Tuhan. Shikaralalala ya rabashandalalala ya ralalala ya rabashikaralalala urarabaya shikarabaya ralalala shikarabaya ralalala. Hanya dalam hadirat-Mu kami menemukan jalan yang terbaik. Hanya dalam hadirat-Mu Tuhan kami dikuatkan kembali. Terima kasih Roh Kudus. Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau memulihkan kami. Kami berdoa pagi ini, apapun yang menjadi beban kami, biar saat kami masuk dalam hadirat-Mu, kami dilepaskan, kami diberi kelegaan. Terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami terus mau bersukacita di dalam Engkau. Sebab firman-Mu berkata, bersukacitalah senantiasa. Sebab itu hal yang berkenan di hadapan-Mu, dan itu adalah baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur, yang siap memuji Tuhan dan bersukacita di dalam Tuhan. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang dahsyat. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri, kita mau masuk hadirat Tuhan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, amin. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat dan tangan Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Amin. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mukjizat telah nyata, buktikan Yesus Raja sekarang ini
menyembahmu. Buktikan Yesus saja, sekarang ini waktunya. Majulah hai katakan, kuasanya atas kita, membangkitkan kuasanya, kuasanya atas kita, membangkitkan kuasanya Tuhan, kuasanya atas kita, membangkitkan. Yang percaya bahwa kuasa Tuhan yang sudah membangkitkan Kristus ada di tempat ini, yang setuju katakan amin. Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa, yang sudah bangkit. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Engkau Bapa kami yang setia Tuhan. Sekalipun ku berjalan lewat lembah yang kelam, namun tangan-Mu lah yang selalu menopang kami. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya setia. Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allah
Tuhan seperti-Mu, Yesus, Allah-Ku yang setia. Katakan lagi, tiada yang seperti-Mu, Tuhan seperti-Mu, Yesus, Allah-Ku yang setia. Mari beri kemuliaan Allah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memiliki Engkau, Allah yang dahsyat. Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Kalau kami ada sebagaimana ada kami saat ini, semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih karunia-Mu. Makasih Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami tetap ya Tuhan, mengandalkan Engkau. Hari ini kami boleh memasuki minggu kedua di bulan Mei ini. Setelah kami liburan sepanjang minggu ini, kalau kami dalam keadaan sehat, tidak ada terjadi apapun dalam hidup kami, semua karena pemeliharaan penjagaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji menyembah Engkau. Engkau Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat. Kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Biarlah ya Tuhan, Engkau sendiri, Roh Kudus hadir di tengah kami, mengurapi hamba-Mu. Persiapan hamba terbatas, Engkau Allah yang tidak terbatas ada di tengah kami. Urapi kami semua ya Tuhan. Berbicaralah, kami siap mendengar. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap dengan firman Allah katakan sama-sama, amin. Ya, beri lagi kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah ada di tengah-tengah kita. Kalau kita melihat bangsa kita ini semakin hari semakin baik, walaupun ada tanda-tanda yang tidak baiknya, kita tetap berdoa. Ya, saya orang yang berdoa untuk bangsa dan negara. Jadi saya membangun iman saya, berdoa supaya bangsa dan negara kita ini ada seperti kehendak Tuhan, seperti rencananya. Ya, walaupun ada gonjang-ganjing kiri kanan, tapi kita selalu harus berseru supaya bangsa Indonesia akan dipakai Tuhan seperti kehendak Tuhan ya. Saya selalu membayangkan Indonesia ini akan menjadi negara kelimpahan dalam segala hal. Sumber daya alam, sumber daya manusianya, tentu itu menyangkut tentang karakter dan juga apa saja yang dikerjakan. Kalau Tuhan beserta di tengah bangsa kita, itu akan berhasil. Dimulai dari kita, gereja Tuhan. Ya, sekali lagi temanya adalah sama-sama kita baca, karakter yang dikuasai Roh Kudus. Ya, Pak Yusuf pilihkan saya tema ini. Nggak tahu ya, saya selalu temanya yang model-model begini. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan bosan. Saya usia seperti sekarang ini aja masih belajar. Saya banyak membaca firman Allah. Saya banyak memaksakan diri saya untuk melakukan kebenaran. Nggak gampang. Ya, saya senang kalau tema-tema seperti karakter. Karena begini Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus bisa memberikan kita karunia rohani. Bilang karunia rohani. Itu kadang-kadang prosesnya nggak berlama-lama. Tuhan urapi, kita langsung bisa dahsyat. Ya, saya ingat dulu Ibu Eni sebelum ditetapkan menjadi gembala, suatu saat dia telepon sama saya. Apa saya yang telepon lah. Iya nih Om, saya juga lagi pergumulan nih. Malam-malam ada yang kesurupan, saya suruh datang. Terus ini mana mau ke bilang Citiraya juga jauh, hamba Tuhan juga jauh. Ini kan keadaannya memaksa. Mau minta tolong Om juga, Om ada di Kelapa Gading. Tapi saya melangkah. Dari situlah saya melihat Ibu ini ada nilai-nilai sebagai gembala. Dia datang dan Tuhan tolong, Tuhan urapi dia. Jadi enggak menunggu kita bertahun-tahun mengiring Tuhan. Karunia rohani, karunia dari Roh Kudus bisa bekerja. Asal kita mau. Ya kalau Bu Yani, saya ini bukan gembala, saya ini masih pelayan biasa. Enggak lah, saya juga banyak masalah. Mungkin enggak datang kepada anggota komselnya. Tapi begitu dia melangkah, dahsyat. Saya mendengar kesaksian bagaimana Tuhan tolong dia, berani tumpang tangan dan lain sebagainya. Ini juga pengalaman kita semua dulu ya saudara ya. Pada waktu kita dalam kasih yang mula-mula. Apalagi sekarang, kalau kita mau melangkah, dahsyat. Saya melihat begitu kita melangkah kepada beberapa pekerjaan Tuhan, Tuhan bukakan lagi beberapa lagi. Tuhan bukakan beberapa lagi. Kalau kita pikirkan,
Rasanya pelayanan dalam pekerjaan Tuhan ini nggak habis-habisnya, malah bertambah-tambah. Setia dengan perkara kecil, dipercaya perkara besar. Nah, karunia rohani itu membuat kita bisa dikatakanlah boleh hebat. Karena kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Tetapi yang membuat kita bisa tetap bertahan dengan urapan roh Allah dalam hidup kita, kita perlu yang namanya karakter Kristus. Karakter yang dari Roh Kudus. Katakan karakter yang dari Kristus. Ini yang menahan. Pencapaian kita di dalam pekerjaan juga. Suatu saat bisa dapat promosi kita cepat. Saya termasuk yang mengalami promosi demi promosi. Sampai orang yang seperti saya, kedudukannya malah dulu atasan saya, merasa, loh kok Pasam lebih dipercaya dari saya? Bisa. Kenapa? Dia melihat kita ini memang cocok untuk dipercaya. Ya saudara, pengalaman saudara di pelayanan di pekerjaan. Tapi yang membuat kita tetap bertahan dengan tugas yang dipercayakan oleh pimpinan kita, kita perlu yang namanya karakter Kristus. Saudara bisa melihat ya, berapa belas tahun yang lalu di tempat ini ada pemimpin yang luar biasa dipakai Tuhan. Tapi karakter menentukan apakah dia bisa bertahan. Nah saya belajar itu. Saya belajar. Baik di dalam pelayanan di tempat ini, saudara tahulah apa yang saya kerjakan walaupun belum sempurna. Tapi saya bertahan supaya karakter saya bisa menjadi contoh, menjadi teladan buat jemaat di tempat ini. Di pekerjaan pun begitu. Sehingga saya di gereja ini dibilang Bapak, di BPD pun 310 gereja, para gembalanya bilang saya Bapak. Termasuk gembala-gembala yang besar. Dikatakan saya punya hati Bapak. Saya tidak ada maksud lain ya. Supaya saudara bisa tahu ini penting. Di perusahaan pun begitu. Saya di dalam grup tuh ada 10 perusahaan saudara. Mereka menganggap saya ini ada banyak yang bisa memberi contoh gitu, terutama dalam mereka supaya ibadah. Kayaknya saya juga membangun doa sehati di grup setiap Jumat. Rasanya saya nggak ikut kecuali sangat-sangat penting saya tinggalkan. Jadi sekarang ada atmosfer doa di perusahaan. Kemarin saya sharing ya sama Daniel, kita nih nggak bisa hanya minta kepengen dapat berkat besar dari perusahaan atau pekerjaan kita yang kita kerjakan kalau kita nggak pernah mendoakan. Bagaimana? Aneh menurut saya. Hanya menuntut seperti anak kecil. Tapi orang yang dewasa mempunyai karakter Kristus, dia akan memunculkan manifestasi di mana kita mengiring melayani Tuhan, dipimpin oleh Roh, bahkan dikuasai oleh Roh. Jadi karakter yang dikuasai oleh Roh Kudus. Silakan Bu Arta, Galatia 5 ayat 22 dan 23. Silakan. Demikian firman Tuhan, tetapi buah roh ialah Apabila kita dituntun hidupnya oleh Roh, kita juga terima Yesus sebagai juru selamat, Roh Kudus tinggal dalam hati kita, kita anak Allah, dan kita dikuasai oleh Roh, maka muncul manifestasi karakter yang Tuhan sendiri memang sumbernya. Apa itu karakter yang muncul? Ya, manifestasi itu apa? Kasih, sukacita, ya, damai sejahtera. Ya, yang ketiga hal ini sesuatu yang menurut saya harus sampai ke tingkat roh kita. Enggak tergantung oleh apapun dalam dunia. Dengar saudara. Engkau memiliki kasih, engkau ada di hidupmu mengalami sukacita dan juga damai sejahtera. Enggak tergantung gonjang-ganjing dunia. Dengar. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau engkau kehilangan sukacita, cek rohanimu. Apa yang kau lakukan? Jangan-jangan engkau sudah menjauh dari Tuhan. Kau harus intim. Sehingga kasih sukacita damai sejahtera itu akan menjadi milikmu. Yang boleh saya katakan itu yang kekal. Enggak tergantung. Bukan berarti dalam kesedihan kita tertawa terbahak-bahak. Enggak. Kita kesedihan, kita menangis. Tapi di dalam hati kita enggak lemah. Karena sukacita Allah menjadi sumber, tetap mengalir, membuat kesedihan kita enggak larut. Kita orang yang punya pengharapan. Jadi 3 di depan itu sangat-sangat tergantung dengan roh kita, rohani kita. Terus? Kesabaran, kemurahan, kebaikan. Nah, ini kesabaran,
kemurahan, kebaikan adalah kekuatan jiwa kita. Dimana kalau engkau punya kesabaran, engkau mempunyai juga kebaikan, kesetiaan muncul dalam hidupmu, engkau menjadi orang-orang yang unggul, baik di dalam pelayanan di gereja, di marketplace, dimanapun engkau ditempatkan. Ini suatu kekuatan seperti tiang penopang. Jadi kapan kita bisa kuat di dalam Tuhan? Kalau kita manifestasikan buah roh ini yang ada 9 karakter. Kapan jiwa kita kuat? Kalau kita bisa terus munculkan kemurahan hati ya, kebaikannya, kebajikan yang kita lakukan, bahkan juga kesabaran. Lanjut. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, terima kasih Ibu. Jadi kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri ini kadang-kadang nggak kelihatan. Ya, seperti ada di dalam. Ya, orang lemah lembut itu bukan berarti lebay, lemah gemulai, bukan. Kita juga harus tegas dalam memutuskan. Tapi kalau memang kita nggak bisa, ya paling kita doakan sama Tuhan dan kita lakukan bagian kita saja. Jangan berdosa karena permasalahan kita menjadi emosi. Saya mengatakan orang yang emosi itu pengurapan Allah hilang. Nah, kemarin saya sempat sharing sama Pak Wi, penguasaan diri kan yang paling rendah. Jadi saya merenungkan ya Bapak Ibu Saudara, kesetiaan, kelemah lembutan, apalagi penguasaan diri itu di bawah. Kasih itu di atas, kelihatan. Perbuatan belas kasihan kita kelihatan sama orang. Kita memberi, kita menolong. Bukan ada hubungan keluarga. Kok belas kasihannya itu seperti Tuhan Yesus, itu kelihatan. Tapi yang namanya kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri enggak kelihatan. Ya, saya membahasakan itu pondasi. Bilang pondasi. Ada di dalam enggak kelihatan. Tahu-tahu suatu saat kita sadar, ih, keren banget dia ya. Bisa menguasai dirinya. Padahal mesinnya dia marah, dia pemimpin, dia punya hak. Dia bisa menuntut keadilan. Tapi dia bisa tenang. Dia malah mengandalkan Tuhan. Ya, penguasaan diri ini penting bagi kita. Ya, kemarin saya sharing sama Pak Wi, kalau kita tidak punya penguasaan diri, apa yang kita bangun itu kita rubuhkan sendiri. Orang membangun bangunan, kasih, sukacita, damai, sejahtera kelihatan di atas. Kita punya tiang penopang, di mana kita ada kesabaran, kemurahan, kebaikan. Tapi kalau pondasinya nggak kuat, bangunan itu roboh. Jadi ke-9 karakter ini harus kita munculkan, manifestasikan. Roh Allah mau supaya ini ada di tengah kehidupan kita. Apa itu karakter? Karakter adalah orang, ya kita semua ini, yang melakukan sesuatu terus menerus sehingga menjadi kebiasaan. Apa saja kita lakukan terus menerus menjadi kebiasaan. Akhirnya menjadi sifat, menjadi watak, bahkan tabiat. Bahkan orang mengatakan ciri khas, oh dia memang begitu, karakternya memang begitu. Akhirnya menjadi karakter, termasuk yang jelek. Jangan hanya bilang kalau karakter itu karakter yang bagus, yang jelek juga karakter. Ya, karena selalu melakukan. Ya, sudah melihat ya, kelompok-kelompok yang selalu saja. Saya tadi sharing sama anak mantu saya, dia ibadah online. Saya merasa kok orang sampai begitu ya menghina Bapak Presiden kita ya. Kalau di Amerika, enggak lah, di Cina saudara ya. Di Cina itu besok udah nggak ketemu tuh orang saudara ya. Udah misah mungkin kepalanya saudara ya. Tapi Bapak Presiden kita itu sabar banget. Aduh, kalau kita nggak sabar malu lah sama pemimpin negara kita saudara. Nggak ada dia protes. Dikatain macam-macam. Tapi Tuhan kasihan sama dia. Tuhan menolong bangsa ini. Oleh sebab itu kita harus menjadi imam yang mendoakan raja, pemimpin kita. Ya, itulah namanya karakter. Jadi sesuatu yang tidak baik itu jangan kita teruskan. Nanti jadi kebiasaan, jadi tabiat, dan kita dikenal. Ya, kita orang seperti itu. Karena karakternya sudah seperti itu. Jadi orang-orang yang dikuasai oleh Roh, yang dikuasai oleh Roh Kudus akan memanifestasikan buah roh. Ya, Pak Yosef sering kali ingatkan, bukan buah-buah roh ya, buah roh.
tapi ada 9 karakternya. Ya, jadi saya semakin yakin bahwa yang Tuhan mau itu kita nanti sempurna, karakternya seperti Kristus. Katakan amin. Jadi yang belum nanti akan berubah. Yang penting mau, saudara. Yang penting taat saja. Yang penting menurut saja. Ikut firman Allah. Yang penting setia. Nanti karakter ini mengalami perubahan. Saya bisa membayangkan lah, dulu saya waktu muda, 10 tahun yang lalu, saya bisa membayangkan sifat saya. Ya mungkin tahun lalu pun, saya membayangkan tahun ini harus lebih baik, harus seperti Kristus. Beri tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Jangan kita menyerah, dibujuk, tipu oleh iblis. Wah, kamu masih manusia. Rocker juga manusia katanya. Hamba Tuhan juga manusia. Diam-diam ada manipulasi. Kita ingin kompromi dengan dosa. Saya tidak berkata bahwa kita ini sudah tidak berdosa. Enggak. Tapi dosa tidak lagi bisa menguasai diri kita. Karena apa? Karena ada Roh Kudus dalam hidup kita yang akan mengarahkan kita tetap ada di kanan. Di mana kita dituntun, digenggam, di mana kita menurut, dipimpin oleh Roh. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara akan keluar ya sesuatu yang baik bisa dinikmati oleh orang di sekeliling kita. Engkau para suami, kalau karaktermu seperti Kristus, yang paling menikmati perubahanmu adalah istrimu. Demikian juga sebaliknya, anak-anakmu. Demikian juga engkau anak-anak muda. Kalau karaktermu berubah, orang tuamu mungkin belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Orang tuamu menikmati perubahan hidupmu. Seperti pohon tidak menikmati buahnya. Buahnya dinikmati oleh orang di sekitarnya. Apalagi itu buah itu matang dan masak. Saya termasuk orang yang senang buah. Tuhan kasih sedikit kemampuan saya memilih buah yang baik. Ya, jadi saya kadang-kadang nggak disukai juga oleh tukang buah ya. Karena kalau belum dapat buah yang baik, saya bongkar semua ya. Jadi lama-lama nggak enak kalau nggak beli. Ya, dapat emang nggak ada yang baik ya. Akhirnya yang tidak baik juga saya beli, nggak enak, udah bongkarin semua gitu saudara. Dan ada toko buah langganan saya, kalau dia bilang, oh, ini buah, oh jangan pak, bapak pasti nggak suka. Oh jangan pak, saya nggak dikasih saudara ya. Yang ini aja, dia tahu daripada dibongkar-bongkar nggak ada. Saya kalau beli manggis, dipastikan ya anak mantu saya dan saya makan manggis sudah kentop. Bahasanya kentop tahu saudara, dipencet saudara. Nggak ada yang mulus kalau saya beli manggis. Karena hasil pencetan saya saudara ya. Saya pastikan itu manggis mantap. Jadi kalau saya melihat buah manggis dari warnanya saja, saya enggak. Pak ini manggis baru datang. Enggak, saya tahu itu manggis enggak baik. Ya, buah itu dinikmati oleh orang di sekeliling kita. Jadi orang yang dekat dengan orang yang memiliki karakter Kristus akan melihat perbedaannya secara jelas. Tentunya ke arah positif yang lebih baik. Oke, ada statement penting Bapak Ibu Saudara, ini saya tambahkan. Orang-orang yang hidup oleh Roh, next, dan dipimpin oleh Roh. Dengar saudara, hidupnya oleh Roh. Seperti Galatia 2 ayat 20, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus, Roh Kudus yang ada dalam hidupku. Dan aku tidak menguasai diriku lagi. Roh Kristus ada dalam diriku yang membawa apa yang harus aku kerjakan. Kalau kita hidup dalam Kristus, mestinya kita harus memberi buah. Akan memunculkan buah roh yang 9 karakter itu. Dan itu pasti. Karena Roh Kudus yang membangkitkan Tuhan Yesus dari orang mati, Dia akan membangkitkan tubuh kita yang fana ini. Bangkit dengan nilai-nilai. Ada Roh Kudus, ada Kristus di dalamnya. Karakter. Tubuh kita yang fana ini akan diubahkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, karena sudah share, ulang lagi. Saya pun akan ulang lagi. Firman Allah ini saya baca ulang. Karena ini akan mengubah hidup kita. Jangan nyaman dengan sesuatu pencapaian duniawi. Masih ada lagi yang kita harus fokus. Perkara rohani. Perubahan hidup. Sama seperti Kristus. Firman Allah dikatakan oleh Tuhan Yesus, hendaklah kamu sempurna. Artinya kita memiliki nilai-nilai karakter Kristus.
seperti Kristus. Karena Bapamu yang di sorga sempurna. Jadi jangan kita mau tertipu oleh iblis yang ingin supaya kita turun kembali kehidupannya, tidak lagi memiliki karakter Kristus. Jadi Roh Kudus akan menjadikan kita anak Allah. Bilang kita ini anak Allah. Kalau anak Allah harus mirip lah sama bapaknya. Dua-dua anak saya katanya mirip saya, yang satu mirip tante. Ya wajar orang tuanya. Ya bukan berarti kalau mirip tetangga kita hubung-hubungkan yang jelek, saudara ya. Katanya kalau benci orang, anaknya sama kayak orang itu, saudara. Mungkin benci tetangga, saudara ya. Jadi Roh Kudus akan menjadikan kita anak Allah, menjadikan kita keturunan ilahi. Bilang kita keturunan ilahi. Jadi ada nilai-nilai Allah. Kita serupa dan segambar dengan Allah. Makanya sebelum kita kembali ke rumah Bapa di sorga, kita memiliki karakter ilahi, karakter Kristus. Kalau ini belum jelas, saya nggak bisa menjelaskan apalagi lah, saudara, yang terbaik menjelaskannya. Mungkin saudara harus berdoa ya supaya Roh Kudus menjelaskan. Apa sih ciri-ciri next orang yang dikuasai Roh Kudus sehingga muncul karakter itu? Ya, next. Apa nih ciri-cirinya? Baca 1, 2, 3. Memiliki perasaan dan pikiran Kristus. Sebetulnya di dalam ada juga keinginan. Ya, tapi ayatnya memang seperti itu. Ya, Warto baca Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Oh, biar kita ada di keluarga, di gereja ini tubuh Kristus, di pekerjaan kita suatu tim, bahkan di perusahaan kita ini teamwork. Ya, saya memakai namanya teamwork. Ya, kita bekerja sama tim, nggak ada Superman, yang ada super team, di mana kita saling melengkapi, saling bergandengan tangan. Ya, siapa yang hidupnya hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Iya. Terima kasih, Barta. Jadi kita harus memiliki pikiran dan perasaan itu di jiwa dan keinginan, saudara. Seperti yang ada di dalam Kristus Yesus. Orang yang unity ngerti ini, saudara. Kalau ada suatu pendapatnya beda, jangan-jangan Tuhan urapi dia. Ada sesuatu yang muncul. Saya di perusahaan aja begitu. Saya dengerin. Tapi kalau saya mantapnya yang saya, ya akhirnya saya ngomong, oke, pendapat kamu bagus. Tapi saya mau ikuti ini. Saya juga begitu sama owner. Pak, saya punya pendapat ya Pak ya. Tapi Bapak menentukan. Tapi kalau saya nggak keluarin, saya rasanya nggak damai sejahtera. Menurut saya begini Pak. Enggak. Ikutin saya. Siap Pak, saya ikutin. Karena dia pemilik, owner. Enggak, saya membantah berkali-kali. Tapi suatu saat, kalau memang pendapat kita benar karena dari Tuhan, Tuhan munculin bahwa memang kita harus lakukan seperti yang Tuhan suruh. Ya, pikiran dan perasaan kita ini kita mesti jaga. Next. Jadi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, akan memiliki perasaan dan pikiran Kristus. Nah, Bapak Ibu, dampaknya adalah bahwa hidup kita muncul seperti Tuhan Yesus. Punya belas kasihan. Ya, orang kedua yang boleh dijadikan contoh adalah juga Rasul Paulus. Kelihatan sekali belas kasihnya. Kalau kita mau juga belajarlah, karena orang yang sudah meninggal dan meninggalkan nilai-nilai yang baik adalah Ibu Teresa. Dia memunculkan karakter kasih yang luar biasa, belas kasihan. Orang tersebut juga rendah hati dan juga menaruh perhatian kepada orang lain. Sebaliknya, kalau kita kayak lintah, untukku, semua untukku, hati-hati saudara. Itu beda sekali dengan karakter Kristus. Ya, saya selalu mengajarkan keluarga saya selalu harus belajar memperhatikan orang lain. Walaupun gak gampang saudara. Mereka perlu waktu. Begitu juga Bapak Ibu Saudara. Kalau dalam hidup kita ini belajar memperhatikan orang lain jauh lebih baik daripada hanya memperhatikan keluarga saya sendiri. Saya yakin orang yang memperhatikan orang lain pasti memperhatikan juga keluarga. Salah lah kalau tidak menjadi berkat bagi keluarga. Kenapa saya dipakai juga membantu salah satu grup perusahaan dari grup.
Karena pimpinan melihat, saya nggak pamrih. Saya boleh bersaksi ya. Pak Daniel ada, Pak Daniel? Kurang sehat ya? Ya, Pak Daniel Bemo ini pasti menjadi kesaksian hidupnya. 4 bulan yang lalu kami berdoa di sana, pekerjaan satu pun tidak ada. Nggak ada orang kerja. Benar-benar nggak ada kerjaan, saudara. Tapi hari ini saya bersaksi, bukannya hebat ya, bukannya pasti dahsyat. Belum tentu. Saya ngomong sama para pimpinannya, engkau harus hati-hati. Karena baru Tuhan memulai. Hari ini dia sampai menolak pekerjaan. Karena dalam waktu 4-5 bulan, dia harus kerjakan 2.800 ton konstruksi baja yang dia harus fabrikasi dan harus dia berdirikan. Saya melihat Tuhan buka tingkap langit. Aneh menurut saya. Doa. Karena ada orang yang memperhatikan, ada Tuhan yang memperhatikan mereka. Ya menurut saya sih sekarang lebih baik, mereka lebih mengandalkan Tuhan. Jadi hidup ini bukan hanya untuk diri sendiri seperti lintah. Namun hidup kita harus berarti bagi Allah, bagi sesama. Keluarga pasti, saudara. Saya sudah bilang kalau saya bisa membantu gereja, saya bisa membantu misi. Tidak mungkin saya berdiam untuk kebutuhan keluarga, apapun itu namanya. Hati Bapak seperti itu. Kalau orang yang belum mengenal Tuhan juga diberikan hujan, diberikan panas matahari, diberikan pertumbuhan pohonan. Aneh, kita nggak tahu bagaimana, tahu pohon berbuah. Termasuk orang yang belum menerima dia sebagai juru selamat. Tidak mungkin dia melupakan anaknya yang lahir karena kita menerima Yesus sebagai juru selamat. Camkan ini. Makanya kita hanya perlu taat, kesetiaan, hidup baik-baik saja, nggak neko-neko gitu loh. Saya kemarin waktu berbicara sama Daniel dan Sari, ya, yang minggu depan, Sabtu depan, diberkati ya Pak ya. Saya minta dia menilai saya. Saya cukup terharu. Beliau orang baru, belum ada 2 tahun mungkin ya. Apalagi Sari kan ini ya baru. Dia menilai hidup saya. Saya minta nilai hidup saya. Saya terharu. Berarti yang saya kerjakan ini sudah menjadi berkat. Dan saya tidak puas hanya begitu. Saya kepengen lagi, lebih lagi. Saudara tanggal 22, sempatkan dirimu. Pak Lut fokus dari Belgia, Brussel, akan bawa firman Tuhan di tempat ini. Coba dengar nanti kesaksian dia. Bagaimana dia mengasihi Eropa. Jangan hidup kita hanya untuk diri kita sendiri. Kekecilan, kasih tahu kiri kanan. Kekecilan, bilang kekecilan. Harus mau seperti Tuhan Yesus, Rasul Paulus, atau Ibu Teresa. Ya mungkin kita hanya bisa bantu tenaga, pemikiran, nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Tuhan nggak menuntut kita harus lakukan yang besar, tapi setia dengan perkara yang kecil. Next. Jadi orang yang dibangkitkan bersama dengan Kristus akan memikirkan perkara-perkara di atas di mana Kristus ada, bukan perkara di bumi. Kalau engkau semakin hebat, semakin kaya, semakin memiliki, semakin berkuasa, engkau semakin memikirkan diri sendiri. Hati-hati, bahaya. Ada firman Allah berkata, celakalah orang-orang kaya yang memuaskan hidup sendiri. Ada itu. Kalau nggak salah di Ibrani ya, atau di Yakobus ya. Tapi orang-orang kaya yang diberkati menjadi berkat. Tuhan senang. Saya membahasakannya kita itu seperti pengelolanya, bendaharanya Tuhan. Semakin kita bisa dipercaya, semakin besar yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Kolose 3 ayat 1, ya Bu Arta. Ini firman Allah yang sangat-sangat baik supaya kita memikirkan perkara yang di atas di mana kita akan hidup kekal selama-lamanya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, Roh Allah sudah membangkitkan Tuhan Yesus. Kita pun mengalami kebangkitan dalam segala hal. Tubuh kita yang fana diubahkan sehingga kita mengalami kebangkitan dalam segala perkara. carilah perkara yang di atas. Kalau engkau sudah tahu itu, cari perkara yang di atas. Yang di bumi nyari sendiri, saudara.
benar-benar kita nggak usah diajarin juga itu, nggak tahu itu saudara. Pokoknya kita rajin aja ngumpulin yang di bumi ini saudara ya. Tapi itu nggak cukup. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Duduk Allah. di sebelah kanan Allah. Ya, ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. wow, terima kasih. Di bumi banyak masalah. Saya mengerti tentang masalah dan tekanan yang saya alami dalam hidup ini. Tapi setelah saya selesaikan tugas saya, nggak ada yang bisa lagi dikerjakan sama saya. Saya kembali memikirkan perkara yang di atas. Karena di atas yang kekal. Saya ngomong begini bukan saudara nanti lemes-lemes kerja, enggak. Biarpun saudara diurapi, kalau saudara malas tetap kekurangan. Urapan Allah itu untuk kita pakai memanifestasikan roh Allah yang ada dalam diri kita. Tapi kalau ingin kecukupan, kelimpahan, rajin pelayanan, rajin bekerja. Mari saya sampaikan, kalau malas kerja, jangan kasih makan. Saya kasih tahu langsung sama Sari, jangan artinya engkau langsung nggak masakin. Oh dia makan di luar lebih lahap, saya bilang. Percuma karena dia banyak duitnya, saya bilang. Itu gambaran. Kita harus kerja, kita harus melayani. Kita harus seperti Bapa. Tuhan Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendakku. Sampai sekarang aku bekerja. Kenapa? Bapa bekerja. Bahkan Tuhan Yesus menjadi juru syafaat untuk kita, mendoakan kita. Bagaimana respon kita yang didoakan? Mau malas-malasan? Bukan karakter Kristus. Mari kita pikirkan perkara yang kekal. Yang kedua, apa tuh ciri-ciri orang yang punya karakter Kristus ini, ya, yang punya kuasa? Dua, sama-sama memiliki kerohanian yang dewasa. Artinya jangan kanak-kanak lagi. Kita tinggalkan. Saya bersaksi suaranya kecil kalau tidak ada perubahan dalam hidup saya. Bro, sis, 50 tahun saya hidup baru. Mana bisa saya bersaksi kalau saya tidak mengalami kasih karunia Tuhan, tidak mengalami perubahan-perubahan. Aduh, pertolongan Tuhan. Banyak suka dukanya, kita bilang sukanya lah. Sukanya duluan daripada dukanya. Bahkan hari ini kita punya pengharapan semakin kuat. Tanda-tanda yang terjadi di dunia ini, Tuhan segera datang. Jangan kau asik dengan yang di bumi ini. Saya ini pemimpin berusaha loh, Bapak Ibu Saudara. Saya mengerti. Saya kadang-kadang sharing sama beberapa pemimpin. Ada nilai amount, jumlah yang besar setiap bulan yang harus keluar. Itu biaya pegawai dan pengeluaran yang fix. Ada nggak ada kerjaan keluar. Stres juga saudara. Tapi sejauh saya memikirkan, selebihnya Tuhan, tahun lalu Engkau tolong. Dulu saya merasa waduh dikejar-kejar karena perusahaan belum bisa bayar dengan tepat waktu, lama sekali. Sampai mereka pokoknya saya tidak kasih barang, nggak ada masalah. Tapi yang heran, purchasing saya order dikirim juga saudara ya. Kok kamu kirim juga? Kan anak buah Bapak yang minta. Yang penting Bapak jangan kemana-mana, ya mau kemana saya. Bapak tetap dengerin saya kalau nagih. Ya, saya katakan kami akan lunasi. Kami membuktikan Tuhan memelihara, menjaga. Miliki karakter dewasa, jangan kanak-kanak. Coba baca ayat 11, Bu Arta. 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata kata seperti kanak-kanak. Kanak-kanak ya modelnya begitulah. Pelitnya kayak anak-anak. Penguasaan, menguasai mau semuanya dia, ya manja, itu anak-anak. Terus? Aku merasa seperti kanak-kanak. Dulu waktu itu saudara ya, baru mengenal Tuhan. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Heran juga, pikiran juga seperti kanak-kanak. Dulu ya, dulu yang kita sayang-sayang, sekarang aduh itu sampah itu. Terus? Sekarang sesudah aku menjadi dewasa. Oh, Rasul Paulus berbicara kepada sidang jemaat di Korintus. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. wow, terima kasih. Aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan. Kenapa? Nggak memberkati orang lain. Saudara mau punya teman, sahabat yang kayak kanak-kanak? Ngerongrong saudara pasti. Saudara dianggap kakaknya lah, dianggap seniornya lah, dianggap bapaknya lah. Apa saja saudara dirongrong. Tapi orang yang next ya, orang yang dikuasai Roh Kudus akan mengetahui kehendak Allah dengan baik.
karena dewasa. Orang yang dewasa waktu bapaknya ngomong belum panjang lebar, sudah langsung. Saya ingat ya, kemarin gerejanya saya tabiskan kembali ya, karena akan berjalan kembali. Saya di dalam kata sambutan saya ngomongin sama dia. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, waktu saya menceritakan kerinduan saya menolong gereja-gereja di Banten, dulu masih 200-an lah. Sekarang kan sudah 310. Bapak langsung stop. Pasam, stop. Ya, saya memang ngomongnya sudah berkaca-kaca matanya, saudara ya. Stop. Saya ngerti yang Bapak maksudkan. Dia sumbang setiap bulan satu jumlah yang besar, supaya saya tidak terganggu dengan hati yang ingin menolong gereja-gereja. Dia kasih. Mungkin 2 tahun lebih terus-terusan dia kasih. Hari ini saya melihat Tuhan pasti membuat kita semakin dewasa, melihat tanda-tanda alam, tanda-tanda zaman dan lain sebagainya. Kita akan menuai, kita akan melakukan sesuai dengan kehendak Allah. Pikiran mereka tertuju kepada perkara di atas. Sifat-sifat yang buruk menjadi sifat-sifat yang tidak kita lakukan. Ya, karena apa yang kita kerjakan kita harus bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ya, Efesus 4 ayat 13. Capai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita akan mengalami ini, katakan amin. Kita akan mengalami ini, katakan amin. Amin. Enggak ada yang tetap kanak-kanak. Waktu Tuhan datang, tetap kita beriman, kita seperti disempurnakan, tapi seperti secara cepat. Janganlah seperti itu, kan kita kepengen hidup kita jadi berkat buat keluarga. Terus? Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ya, terima kasih. Kita mengalami pertumbuhan. Bila mengalami pertumbuhan, kita mengalami proses. Bilang proses. Jadi kadang-kadang yang tidak baik buat kita itu bagus, supaya kita nggak kanak-kanak. Nggak semua yang kita minta itu dikasih. Tapi catat baik, kebutuhan pasti Tuhan kasih. Seorang bapak nggak mungkin seorang ibu lupa sama anaknya. Tapi kalau dia minta yang macam-macam yang membahayakan, mencelakakan orang lain, mungkin nggak dikasih. Tapi yang baik buat kita, Tuhan pasti kasih. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana ciri orang memiliki karakter Kristus, karakter yang penuh kuasa. 2, 3, memiliki karakter yang unggul. Ini sudah kita baca, buah roh. Next. Ada 9 karakter dalam buah roh. Nanti saudara saya nggak uraikan banyak, tapi saudara karena sudah di-download, sudah di-forward, saudara perhatikan. Saya melihat ini ya dari buku, dari Alkitab, Hidup Berkelimpahan. Dari sisi lain, makanya saya tulis, saya tertarik. Kasih agape itu seperti kasih Tuhan. Ya, di mana kasih yang tidak menuntut balas. Ini 9 karakter dari buah roh. Kasih yang mau berkorban, kasih yang memberi. Kadang-kadang dia tidak tergantung menerima atau enggak. Seperti kasih ibu kepada anaknya. Kandung 9 bulan, tentunya sesuatu yang tidak nyaman, banyak penderitaan, lahir, membesarkan. Wow, rasanya enggak ada yang bisa membalas kasih ibu. Kasih Tuhan juga lebih dari itu. Karena ada ayat berkata, seorang ibu bisa melupakan anak yang dia kandung, dia lahirkan. Tapi kasih Bapa sepanjang kehidupan sampai kita hidup kekal. Saya mencatat ada yang bagus. Kasih ini memperhatikan dan mencari yang terbaik bagi orang lain tanpa pamrih. Aduh, kita kadang-kadang berhitungan ya. Paling capek aja sudah kelihatan, kalau pulang itu udah kucem, udah apa, kelihatan capek kerja. Nggak jadi berkat menurut saya. Saya kasih tahu, suami-suami engkau kerja keras, engkau pulang tidak bawa sukacita, tidak bawa
sesuatu yang menjadi berkat, masih perlu pergumulan. Biasa sebagai suami bekerja mencari nafkah. Yang kedua adalah sukacita. Ini semuanya yang baik-baik yang dari Roh Kudus ya. Next, di mana perasaan seorang yang berlandasan kasih. Jadi di sukacita itu harus ada kasih Allah. Juga menyadari bahwa kita ini ada karena kasih karunia, bukan kehebatan kita. Ada berkat Allah, bukan hanya yang materi. Jiwa dan roh kita juga ada diberkati. Ada janji Allah. Kenapa kita bersukacita? Ada janji Allah. Yang terakhir nih, Dia akan datang kembali. Wow, itu janji yang luar biasa. Kenapa kita takut waktu kehilangan, waktu kekurangan? Ada janji Allah, Dia akan datang kembali. Dunia memang tidak bisa diharapkan. Semua berubah. Hanya kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Kalau selesai kita dipanggil pulang. Di mana di sana tidak ada lagi tangisan dan air mata. Wow. Kalau ditanya siapa yang mau ke sana, mau cepat-cepat, nanti dulu katanya ya. Ada yang belum selesai ya. Perkataan kita bagus ya. Ada yang belum selesai Om. Kehadiran Allah nyata bagi orang-orang di sekitarnya. Wow. Damai sejahtera. Ini suatu suasana menurut saya kecukupan kelimpahan bagi roh, jiwa dan tubuh kita. Sempurna. Tapi di buku ini dikatakan ada ketenangan hati. Ada pikiran yang berlandaskan pengetahuan. Bahwa semua baik-baik saja hubungan kita orang yang percaya dengan Bapa di surga. Jadi saudara, kalau engkau merasakan, oh saya memiliki damai sejahtera, tapi saudara takut kalau berdoa, takut karena menyembunyikan dosa, itu bukan damai sejahtera. Damai sejahtera, engkau juga selain engkau mengalami, ya seperti tadi saya ngomong, hubungan engkau baik-baik saja dengan Bapa di surga. Wow. Kesabaran. Ya ini yang merah itu bahasa Yunaninya saudara ya. Sabaran di mana engkau punya ketabahan, punya panjang sabar. Tidak mudah marah atau putus asa. Kalau engkau sering putus asa, sering cepat marah, berarti manifestasi buah roh, karakter kesabaran belum ada. Perlu berdoa sungguh. Kalau perlu Tuhan berikan aku ujian supaya aku bisa lulus. Dan engkau berkata, sabarlah engkau hambaku, engkau memiliki kesabaran seperti Tuhan Yesus sabar. Ya, yang 5 kemurahan. Ya, tidak mau menyakiti orang lain atau menyebabkan orang lain menderita. Begitu melihat kekurangan, tolong kasih tahu, tolong anterin, ini titipan saya, tolong. Wah itu kemurahan, nggak berlama-lama. Saya berdoa dulu ya, kira-kira 2 minggu. Baru meninggal itu orang saudara. Karena yang dia butuhkan itu makanan. Kita nggak kasih saudara. Kita perlu menghidupi nilai-nilai kemurahan. Kebaikan. Ya, bergairah akan kebenaran dan keadilan. Serta membenci kejahatan. Dan melakukan perbuatan yang baik. Ya, kesetiaan. Tadi sudah saya banyak ngomong. Kesetiaan yang teguh dan kokoh terhadap orang. Karena kita terikat janji. Kita harus setia sama janji. Kita punya komitmen, kita harus setia. Masuk janji nikah kita harus setia. Dengan sifat kejujuran. Kelemah lembutan. Bisa mengekang diri walaupun sebetulnya kita mestinya marah. Tapi kita bisa menahan diri. Kita bisa menunjukkan lemah lembut pada waktu diperlukan. Ya contohnya Tuhan Yesus, Paulus dan Musa. Khusus Musa, dia orang yang memiliki hati yang lembut. Terbaik sedunia saudara ya. Kalau ada piala kelembutan hati, Musa juaranya ya. Karena di Alkitab disebut berulang-ulang. Yang terakhir penguasaan diri. Yang menurut Pawi ini pondasi, ini dasar sekali penguasaan diri. Karena kalau kita tidak munculkan itu, apa yang kita bangun, kita rubuhkan. Yang bangun yang rubuhin saudara ya. Kenapa? Karena tidak ada karakter penguasaan diri dalam hidupnya. Dia menguasai keinginannya, hawa nafsunya sendiri. Dia termasuk orang yang setia terhadap janji nikah, juga menjaga hidup kudus. Next, terakhir ini. Dari perkataan Paulus dalam suratnya, kita jadikan buah roh sebagai gaya hidup orang Kristen. Bilang buah roh sebagai gaya hidup. Jadi orang lihat kita gaya hidupnya memang karakter Roh Kudus ini. Karakter buah roh yang muncul. Ya. Kita praktekkan 9 karakter buah roh ini.
Oke, itu saja. Kiranya Tuhan memberkati. Saya ingin kita menyanyikan Ku Yakin Saat Kau Berfirman. Mari kita berdiri semua ya. Biarlah firman Allah ini benar-benar menjadi kado kita setelah kita liburan Lebaran. Miliki karakter yang penuh dengan kuasa Roh Kudus. Oh, luar biasa. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Musik mengalunkan pujian ini dengan lembut. Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur di gereja ini pengajaran mengalir seperti sungai. Seperti firman Allah dari Sion mengalir firman pengajaran. Siapapun menyampaikan firman Allah diurapi luar biasa. Semua kalau saya perhatikan, karena Tuhan hadir, Tuhan ingin memberkati kita. Tapi respon kita, apakah kita percaya? Percaya itu penting. Kita akan melakukan bagian kita. Apakah kita berkata, oh ada yang lebih hebat, oh dari pendeta A, pendeta B lebih dahsyat. Saudara hanya kerjanya membanding-bandingkan. Tapi yang fresh, mana yang turun hari ini, kita tidak kumpulkan, kita tidak kelola dengan baik. Saudara, saya berbicara tentang kesetiaan dan ketaatan. Itu bagian kita. Firman mungkin kadang-kadang satu kata keras menemplak saya. Saya berkata, Tuhan kau pakai hamba-Mu ini untuk menegur saya. Berikan saya hati yang taat untuk berubah. Saudara, respon kita penting. Kalau engkau percaya, engkau mengandalkan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tuhan akan lakukan bagiannya, dan kita dulu melakukan bagian kita. Saya lihat masalah kadang-kadang sederhana, saudara. Yang Tuhan tuntut kita hidup kudus. Kita meninggalkan dosa yang dulu yang menguasai kita. Karena ada Roh Kristus yang penuh kuasa, yang sudah membangkitkan Yesus ada dalam hidup kita. Tubuh kita fana, tubuh kita lemah, tapi roh kita penurut, roh kita gampang untuk taat. Kenapa tidak memulai dengan taat dan setia? Katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Silakan yang mau berdoa sahabat, maju ke depan. Yang mustahil, saya serahkan namanya. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah hari ini sungguh luar biasa. Makasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biar Engkau terus menuntun kami. Engkau ada dalam hidup kami.
Roh Kudus-Mu yang menguasai seluruh hidup kami Tuhan, sehingga karakter kami boleh dibangun, memiliki karakter yang unggul, karakter yang dahsyat Tuhan. Hingga setiap kehidupan kami akan memunculkan buah roh yang semakin sempurna, yang dapat dinikmati oleh banyak orang, bahkan membawa pertobatan kepada setiap jiwa-jiwa. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang Engkau terus mengurapi setiap kami Tuhan. Penuhi kami dengan roh-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat berjalan dan terus menghidupi akan kebenaran firman-Mu. Kami miliki Tuhan perasaan dan pikiran seperti Engkau ya Tuhan. Kami semakin dewasa di dalam Engkau ya Tuhan. Terlebih daripada itu ya Tuhan, karakter yang unggul itu muncul dalam hidup kami. Pakai setiap kami menjadi alat-Mu Tuhan. Pakai setiap kami menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Pakai setiap kami Tuhan untuk membawa pertobatan kepada jiwa-jiwa. Terima kasih, kami bersyukur buat pagi hari ini. Berkati Tuhan hamba-Mu, Bapak Gembala Pembina kami, Bapak Samuel Kosinadi, Tuhan urapi. Pakai semakin dahsyat dalam pelayanan hamba-Mu ya Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak gereja-gereja yang ada di bangsa ini. Bahkan bagi bangsa-bangsa, Engkau memberkati keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami bersama-sama mau berdoa buat bangsa Indonesia. Kami berdoa buat pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan, untuk membangun negeri ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang dahsyat Tuhan. Bangsa yang terus mengandalkan Engkau ya Tuhan. Bangsa yang akan bangkit dari Tuhan pandemi Tuhan, dan bangkit kembali membangun ekonomi yang semakin kuat Tuhan, membawa kesejahteraan kepada masyarakat Indonesia Tuhan. Kalau ada orang-orang yang saat ini Tuhan memberikan kritik yang tidak benar, Tuhan, bahkan condong mengolok-olok Bapak Presiden Tuhan, Engkau berikan keteguhan hati kepada Bapak Presiden, terus berjalan dalam berjalan dengan benar Tuhan, dan dapat Tuhan terus membangun negeri ini dengan benar Tuhan. Kami berdoa, berkati Bapak Presiden dan wakilnya juga Tuhan, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, para pejabat negara, para menteri Tuhan, para pemimpin yang ada di bangsa ini, baik tingkat pusat, tingkat daerah, yang ada di pelosok-pelosok daerah negeri ini Tuhan. Engkau mengurapi mereka Tuhan, pakai mereka. Mereka boleh mengabdikan hidupnya untuk kepentingan masyarakat Indonesia, untuk membawa kesejahteraan kepada bangsa Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan, bagi beberapa daerah yang saat ini masih mengalami konflik, terutama di Papua. Mari Tuhan, Kau ulurkan tangan-Mu Tuhan, Kau jamah Papua Tuhan. Berikan kedamaian di Papua Tuhan. Bahkan pembangunan di sana akan semakin meningkat Tuhan, membawa kesejahteraan, kemakmuran bagi masyarakat yang ada di Papua Tuhan. Berkati Tuhan. Juga kalau saat ini Tuhan, di akhir liburan Tuhan, masih ada masyarakat yang akan kembali ke tempat kerja mereka Tuhan. Mereka kembali dari kampung halaman mereka, kembali untuk bekerja Tuhan. Berkati perjalanan mereka Tuhan. Berkati seluruh masyarakat Indonesia Tuhan. Dan kami berdoa, biarlah keselamatan ada dalam setiap perjalanan mereka semua Tuhan. Berkati Indonesia Tuhan. Bapa, hari ini juga kami berdoa Tuhan untuk pelaksanaan World Prayer Assembly yang akan dilaksanakan di Indonesia Tuhan. Banyak beberapa hamba-hamba Tuhan dari berbagai negara akan berkumpul di negeri ini Tuhan, di SCC Sentul. Kami berdoa Tuhan, berkati, taruh dalam hati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, untuk berdoa seturut dengan apa yang Allah kehendaki, membawa perdamaian atas bangsa-bangsa, membawa kemakmuran, kesejahteraan atas bangsa-bangsa. Bahkan kami percaya Indonesia juga akan mengalami lawatan Allah, Indonesia akan diberkati. Kami percaya itu Tuhan. Berkati gereja-gereja-Mu yang terlibat di dalamnya, yang akan mengadakan doa bersama Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan memberkati setiap gereja-gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Berkati gereja-Mu GBI Citra Raya ini Tuhan, untuk Kau pakai Tuhan, menjadi tempat di mana nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Berkati apa yang menjadi program kerja dari gereja-Mu di tempat ini, berjalan seturut dengan rancangan-Mu Tuhan, membawa berkat bagi setiap jemaat-Mu, umat-umat-Mu, untuk bertumbuh menjadi jemaat yang kuat, yang dahsyat, dipakai menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Juga kami berdoa untuk pembangunan gedung sekolah minggu yang saat ini memasuki termin pembayaran ke-6 Tuhan. Kami percaya
Engkau Allah yang menyediakan bagi kami. Berkat-Mu melimpah atas setiap kami. Kami sungguh yakin Tuhan, Engkau menyediakan segala sesuatunya untuk proses pembangunan gedung sekolah minggu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur. Engkau dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa bagi kami Tuhan. Bapa, sebentar kami akan berikan persembahan kolekta kami dan juga mengembalikan persepuluhan yang menjadi milik-Mu Tuhan. Tuhan, Kau berkati setiap kami agar kami memiliki hati yang penuh sukacita di dalam kami memberikan persembahan kami maupun persepuluhan kami Tuhan. Berkati gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami dapat kelola dengan baik untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, persiapan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Persembahan dijalankan, kita akan sama-sama saksikan pengumuman 1 minggu kegiatan gereja kita di tempat ini. Saya persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Berikut adalah pengumuman gereja lokal kita khusus untuk 1 minggu ke depan. Ibadah Raya Minggu tanggal 15 Mei diadakan secara onsite di gereja 2 kali jam ibadah. Kuota jemaat kami sesuaikan dengan peraturan PPKM yang berlaku. Ibadah yang pertama dimulai pada pukul 6.40 pagi dan ibadah yang kedua dimulai pada pukul 8:45. Pendaftaran ibadah raya melalui link pendaftaran online sebagai berikut. Saudara yang sudah tergabung di Komsel, silahkan menghubungi ketua Komsel masing-masing untuk mendapatkan link pendaftaran ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah divaksin lengkap dan masih beribadah secara online, kami mendorong Bapak Ibu Saudara untuk hadir bersama-sama dengan kami, beribadah secara onsite di gereja, dan tentunya kita bersama-sama tetap menjaga protokol kesehatan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita ada bersama-sama memuji menyembah Tuhan dalam ibadah raya onsite di gereja GBI Citra Raya. Selanjutnya ada pertemuan Komsel inti online melalui aplikasi Zoom hari Rabu tanggal 11 Mei tepat pada pukul 19.30 atau jam 7.30 malam. Seluruh staf gembala, ketua-ketua bidang, ketua-ketua Komsel, termasuk ketua-ketua Komsel yang ada di Youth wajib hadir dalam pertemuan Komsel inti ini. Berikut ini kami laporkan informasi pembelian 2 ruangan kelas sekolah minggu GBI Citra Raya sebagai berikut. Kebutuhan dana untuk pembayaran termin ke-6, dana yang dibutuhkan adalah sebesar Rp45 juta dan saldo kas per tanggal 3 Mei 2022 sebesar Rp9.935.000, sehingga masih ada kekurangan dana berjumlah Rp35.065.000. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya bahwa gereja lokal kita sedang membangun gedung sekolah minggu bagi anak-anak kita yang kita kasihi. Dalam kesempatan ini kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus mendukung program pembangunan gedung sekolah minggu ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk menabur untuk pembangunan gedung sekolah minggu ini, Saudara dapat memberikannya di rekening BCA di nomor 2741264643 atas nama Victor Saud P. Tambunan. Untuk informasi, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi Bapak Coki Tambunan selaku koordinator pembangunan gedung sekolah minggu GBI Citra Raya. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang terus mendukung di dalam dana dan doa dalam pembangunan gedung ini. Ada pertemuan mesbah doa keluarga yang diadakan secara online melalui aplikasi Zoom. Mesbah doa ini diadakan setiap hari Senin setiap minggunya dan pertemuan akan dimulai pada pukul 19.30 atau jam 7.30 malam. Link pertemuan akan di-share di seluruh grup WhatsApp yang ada di GBI Citra Raya. Kami mengundang seluruh jemaat-jemaat Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan GBI Citra Raya untuk hadir dalam pertemuan mesbah doa keluarga ini. Selanjutnya ada pertemuan ibadah WBI GBI Citra Raya yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 14 Mei pukul 15.00 onsite di gereja GBI Citra Raya. Ibadah WBI kali ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Pratama Sriwiono. Oleh sebab itu kami mengundang seluruh wanita yang ada di GBI Citra Raya menyiapkan waktu terbaiknya untuk hadir dalam pertemuan ibadah WBI yang dahsyat ini. Bapak Ibu Saudara, kami informasikan ada pertemuan World Prayer Assembly yang diadakan pada tanggal 17 sampai tanggal 19 Mei, mengundang seluruh jemaat-jemaat Tuhan GBI Citra Raya untuk bisa menghadiri pertemuan ini. Pertemuan ini dilaksanakan melalui Zoom. Link pertemuan Zoom akan di-share oleh Ibu Mega. Untuk informasi lebih lengkap, silakan hubungi Ibu Mega di nomor 0852 18730549. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam sehati.
Haleluya, kita percaya berkatnya tercurah bagi kita sekalian. Karena dalam hidup kita Allah selalu memberikan namanya karisma. Karisma itu bagian dari Allah, kasih karunia. Tetapi untuk mempertahankan karisma ada bagian kita, jangan lupa adalah karakter yang mempertahankan itu. Jadi karakter dan karisma harus berjalan seimbang. Tidak boleh satu dengan yang lainnya berbeda. Pastikan hari ini kita semua jemaat Tuhan menerima karisma dari Allah dan memiliki karakter yang baik sehingga hidup kita berkenan kepada Bapa di surga. Terima kasih buat Bapak Gembala Pembina yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita sekalian. Kita akan akhiri ibadah ini, kita beri bersama-sama. Katakan, hidupku menggenapi firman. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, sungguh hidup kami ada dalam rancangan-Mu, rancangan yang luar biasa Tuhan, dan Engkau terus memiliki sesuatu yang dahsyat, ada tujuan-tujuan yang mulia, sehingga hidup kami tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi hidup kami akan maksimal Tuhan. Kami akan menjadi berkat bagi banyak orang lewat hidup kami, nama Yesus Kristus semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapak buat kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah yang luar biasa pada pagi ini. Kami percaya berkat yang sempurna turun atas kami. Berkat yang baru terus tercurah di dalam hidup setiap kami, umat-umat-Mu ya Allah. Sehingga ini menjadi bekal kami dalam menjalani hari-hari kami. Dan bersama dengan Engkau, bagaimana kami akan saksikan kepada dunia betapa Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu secara khusus Bapak Gembala Pembina kami yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami pada hari ini. Memberkati setiap para pelayan-Mu ya Tuhan yang telah melayani, biar pakai mereka, urapi mereka, berkati mereka ya Allah, nama Yesus Kristus yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi umat-umat-Mu akan tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah mereka masing-masing. Mari sertai, tutup bungkus setiap umat-Mu dengan kuat kuasa-Mu yang kudus, tibakan di rumah mereka dengan selamat, membawa sukacita, damai sejahtera, dan kemenangan dari Bapa. Saatnya Engkau memberkati setiap umat-Mu, haleluya. Saudara, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan yang mengangkat engkau tetap naik bukan turun, menjadikan engkau kepala bukan ekor. Apapun yang dibuatmu berhasil dan beruntung, bahkan dilipat gandakan dalam segala sesuatu. Rahmat-Nya selalu baru tiap pagi, kasih setia-Nya tidak pernah berkesudahan. Pulanglah dan bawalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta dengan persekutuan, penyertaan, penghiburan, bahkan pengurapan Roh Kudus tetap menyertaimu mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima itu semua demi nama Yesus. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat pulang. Tuhan memberkati saudara.
kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja melangkah umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja.